wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Dan saya berharap adik-adik sekalian tetap semangat dalam upaya dakwah dan mencari ilmu. Dan untuk kelas 4 kali ini kita akan belajar tentang materi mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 dan ayat 13 dan hadis tentang keberagaman. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu membaca surah atau ayat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallahu aliman khabir. Kemudian dari sekalian, tentunya dalam membaca ayat suci Al-Quran itu ada hukum bacaan yang mengatur. Jadi bukan semaunya kita sendiri. Ada hukum atau bacaan yang mengatur bacaan itu sendiri. Contohnya seperti maharijul huruf atau kefasihan, tempat keluarnya huruf, dan hukum bacaan tajwidnya. Contohnya, dalam hukum tajwid itu ada yang dikatakan dengan bacaan mat atau panjang. Kemudian ada bacaan gunnah yang artinya mendengung. Kemudian ada bacaan qalqalah yang artinya adalah memantul. Jadi ada kaidah atau tata cara dalam membaca Al-Quran. Tidak bisa semaunya sendiri. Ada aturan-aturan yang mengatur. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa belajar bersama-sama dan kita bisa melaksanakan bacaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk kemudian, sebelum kita masuk materi yang berikutnya tentang memahami pokok Quran, isi pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, saya akan menyampaikan artinya seperti ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itulah terjemahan atau arti dari ayat yang telah dibacakan tadi. Dan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, yaitu salah satunya adalah yang pertama, itu manusia tercipta dalam aneka ragam. Aneka ragam ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kita perhatikan. Ada perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Tentunya pernah. Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsa? Itulah sebuah pertanyaan dari sebuah keragaman yang wajib kita semua memahami. Beberapa ahli tafsir menafsirkan surat Al-Hujurat ini sebagai berikut. Contohnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan seorang Hawa.
seluruh manusia derajatnya itu sama. Tidak ada perbedaan di antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kemudian dijadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama. Bukan saling untuk mengolok-olok ataupun bermusuhan antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Kemudian ada penafsiran yang berikutnya. Manusia itu diminta untuk saling berlapang dada, bertegang rasa, karena manusia sebagai wakil Allah di atas bumi ini untuk mendapatkan mandat mengelola dan menjaga pelestarian planet bumi kita ini. Jadi manusia itu harus menjadi harmoni dan damai dalam persaudaraan dan perbedaan. Jadi untuk materi kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.